Aduh ya Allah, ini mah dalamnya lumer banget ini. Aku sendiri sekarang jadi suka telur setengah matang. Ternyata tuh nggak seamis dan nggak seenak yang saya bayangkan ya ternyata. Dan nikmatnya tuh legit banget. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau masak. Sebenarnya tadinya tuh pikir-pikir mau ngevlog nggak ya, soalnya kurang lebih masak untuk makan siang babe atau kakek yang aku jaga itu seperti itu terus menerus. Jadi tergantung kita memberi variasi ya, dari sayurnya gonta-ganti karena biar nggak bosen kan. Lauk pauknya kita harus pandai memutar otak ya, karena kalau tiap hari kayak gitu-gitu aja otomatis namanya orang tua tuh udah kayak kembali ke kayak anak kecil. Terlebih lagi udah nggak punya gigi, terlebih lagi makanannya tuh kalau babe yang aku jaga itu tidak seperti pada umumnya. Dalam arti dia itu makanya cukup aneh ya, yang dimana kayaknya kalau aku tuh gak doyan kayak gitu. Walaupun kadang kita mau bikin makanan yang sedikit bervariasi yang sesuai selera kita gitu, tapi sayangnya dia nggak suka. Jadi mau nggak mau kita masak tetap bervariasi dengan cara digonta-ganti dari sayur mayurnya atau lauk pauknya, tapi dengan selera dia atau masakan versi dia gitu ya. Oke lah Besti, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk ikutin aku masak hari ini. Buat babe menunya apa lagi? Nah guys, ini untuk sayurnya aku udah siapin sawi putih ya, sawi putih sama terong ungu sama 1 butir telur, ada 1 butir tomat ya. Nih guys, tadi aku buburnya udah masak. Taram, aduh ngebul. Nah nih, aku tadi udah masak buburnya dulu gitu kan, udah ready buburnya guys. Nah sekarang tinggal bikin sayur dan lauk pauknya. Seperti biasa, aku menggodok air dulu untuk menggodok sayur ya kan. Menggodok sawi putih hari ini. Terongnya aku rebus dulu teman-teman, walaupun aku bakal tumis pakai ebi. Terus sawi putihnya aku juga rebus kecuali tomat, karena biar nanti diungkepnya tidak terlalu lama gitu, jadi rasanya masih tetap enak gitu. Kalau sayur terlalu lama diungkep itu bahasanya apa ya, bahasa Indonesia ya, maksudnya dibiarkan lunak sampai lunak, namanya apa, ungkep kan ya, kurang lebih seperti itulah ya. Kalau terlalu lama juga kan nggak enak gitu. Jadi untuk sawi putih sama terongnya aku rebus dulu setengah matang, terus nanti dua-duanya mau ditumis, sawi putihnya mau ditumis pakai tomat dan terongnya aku tumis pakai ebi. Sambil nunggu airnya mendidih, aku mau siapin atau mau potong-potong sayurnya dulu. Ini udah potong jadi 4, dan ini nggak pernah dipotong soalnya mau direbus dulu setengah matang, jadi kalau dipotong nanti terlalu lembek. Jadi biarkan 4 geluntung seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti ini aku potongnya. Yang dadu itu buat babe, dagingnya yang tengah, dan kulitnya ini buat aku sengaja nggak potong-potong dulu karena mau aku rebus dulu setengah matang. Diangkat deh, sudah setengah matang. Waktunya kita masukkan terongnya guys.
Nah ini tadi hasil sawinya setengah mateng, cuma 3 helai aja karena babe doang. Kalau aku tuh masaknya setelah punya babe itu semua selesai baru, karena aku masaknya simple banget sih teman-teman. Yang penting aku ada sambal. Padahal punya mah ya, tapi kalau nggak makan sambal nggak makan. Ada yang sama? Terakhir kita masukkan telurnya teman-teman. Biasanya aku rebus telur itu ini juga buat tips buat teman-teman ya. Rebus telur itu cukup 5 menit. Itu ketika air sudah mendidih, rebus telur setengah matang ya. Itu cukup 5 menit. Nanti hasilnya insya Allah perfect. Kalau untuk mau cara dengan telurnya ditaruh di air sebelum mendidih itu 7 menit sampai mendidih gitu. Kalau udah mendidih 5 menit aja. Dan itu selalu berhasil sih, jadi setengah matangnya tuh cantik banget. Ini aku udah rebus berapa tadi? 5 menit ya, 5 menit. Dan ini aku biarkan kerendam di dalam air rebusannya gitu. Jadi ini yang mau aku cincang terongnya, udah aku rebus setengah mateng. Sawi putihnya juga udah aku rebus setengah mateng. Kita potongnya harus yang halus. Tapi kalau sawi putih nggak terlalu halus nggak apa-apa sih, karena dia nanti bakalan gampang dikunyahnya gitu. Oke, kita taruh di sini dulu. Gantian sama terongnya ya. Oh, banget. Masih ada apa guys, karena masih setengah matang. Ini kayak gini kurangnya. Nanti ditarik gitu kan. Nanti kami ini bakal kita tumis sama ebi. Jangan heran, jangan merasa aneh ya, karena memang babe suka banget. Dan kita tuh harus stok ebi, tau nggak? Jadi apa-apa tuh campur ebi. Ebi yang penting ada ebinya aja udah ikan. Tadam! Oke, jadi seperti ini nanti ininya sawi putihnya ditumis pakai tomat ini. Yang ini punya aku. Gitu. Nunggu apinya agak panas, kita siapkan bawang putih. Aku irisnya nggak di video ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masukin bawang putihnya. Ini apinya udah panas. Mohon maaf ya, saya nyalakan alat penyedot asap biar kagak bau. Berisik ya teman-teman ya.
Udah nggak mau goreng-goreng, nggak bau mas. Terus aku masukin bumbu penyedap secukupnya, jangan terlalu banyak. Oke, nanti jadi enak bikin si babe ya kan. Garam. Tomatnya selain mempercantik, dia juga jadi ada rasa asam-asamnya gitu teman-teman ya. Simpel ini masakan babe. Ya kan? Dan apinya kita kecilin, yang paling kecil. Gitu. Simple ya babe saya tuh. Sambil menunggu sayur sawinya sama tomatnya itu lembut atau lunak, kita siapkan buburnya sama telurnya. Oke. Biasanya kalau telur setengah matang tuh susah dikupasnya. Harusnya tadi itu aku setelah udah selesai direbus ditaruh di air es gitu, tutorial dari para ahli ya kan. Tapi saya tidak menerapkan itu ya. Jadi susah. Jadi ini agak-agak kurang cantik ya. Tapi dalamnya udah pasti perfect dan itu nikmat banget bagi pecinta telur setengah matang ya kan. Aduh sedikit cuil ya kan. Sayang banget ya. Bentar guys ya, kita harus penuh dengan kesabaran. Aduh ya Allah, ini mah dalamnya lumer banget ini. Aku sendiri sekarang jadi suka telur setengah matang. Ternyata tuh nggak seamis dan nggak seenak yang saya bayangkan ya ternyata. Dan nikmatnya tuh legit banget. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, saya tidak tampilkan di kamera dulu. Aku menjaga kelestarian. Enggak. Ini telurnya, aduh, tuh kan. Aku langsung taruh di tempatnya dulu ya. Tuh kan, cantik banget, Masya Allah. Tuh, dalamnya tuh setengah matengnya tuh lumer banget. Ntar pas babi mau makan nih kan, ya kan. Itu masih QQ gitu, dan ini setengah matang. Ini enak banget teman-teman. Buat teman-teman yang nggak suka telur setengah matang, wajib cobain. Nggak amis, ternyata justru lebih nikmat, lebih enak telur setengah matang daripada yang udah mateng sempurna, bikin seret, seriusan. Oke. Taram, nih aku spill buat teman-teman. Dan ini cute banget. Tuh. Telurnya udah aku taruh. Nanti nunggu ini. Terongnya ditumis pakai ebi. Dan kita nunggu ini. Kita aduk-aduk dulu teman-teman. Ini porsinya agak banyak ya, nanti aku separuh deh makan, gak apa-apa, aku doyan karena ini sehat. Sepertinya belum terlalu halus guys, jadi biarkan dia berendam lebih lama dulu ya. Dan mari kita ambil ebinya dulu. Dan ternyata ebinya, ya Allah, ebinya sudah mau habis. Ebinya tinggal segini, yang awalnya benar-benar segede gambarnya kantongnya, karena gede penuh. Tinggal segini tuh pojokan doang teman-teman. Udah harus belanja lagi nih. Jadi nanti terongnya tuh dimasaknya pakai ini, pakai ebi. Itu dan lagunya ya. Wujudannya seperti ini. Tuh. Kelihatan gak di kamera? Kurang lebih seperti ini.
Ya Allah, kuku aku udah hilang. Nah, jadi gini guys, ya. Kelihatan? Nanti ini dimasak. Ya begitulah. Sebenarnya kelihatan simpel banget masak buat babi ya, tapi tiap hari itu harus memutar otak, mencari ide. Terus kayak sayurnya itu juga pasti ada yang nggak sukanya dan rasanya bisa aneh ketika kita memadupadankan bahasanya. Ketika kita mencampurkan satu makanan dengan sayuran yang lain itu kan nggak tentu cocok ya. Jadi kita juga harus tahu sayuran mana atau makanan mana yang boleh dicampur gitu. Wah, kameranya deket banget, mohon maaf ya. Oke guys, jadi udah mateng tuh ya kan, udah lunak. Jadi aku mau masukin langsung ke atas buburnya. Langsung disajikan di atas bubur maksudnya ya. Panas, panas, panas. Oke, jadi sekarang kita matikan dulu apinya. Ini nggak semua ya, kebanyakan soalnya. Ternyata kebanyakan teman-teman. Banyakin tomatnya buat babe. Nanti gak apa-apa, sisanya aku makan. Nah ini enak endul. Aku nggak perlu cobain ya karena udah tahu banget porsinya. Ini sengaja aku banyakin airnya biar jadi kuah nanti buat babe. Dan ini aku taruh buat aku sendiri. Dan di sini aku nggak cuci teman-teman, aku nggak cuci. Cuma aku buat sedikit pakai air ya. Oke. Aku masak lagi. Masak terong sama ebinya dulu. Oh iya, kalau masak ebi itu babe nggak suka pakai bawang putih ya, jadi ya gitu aja, ebi sama terong. Masukkan minyak ya, jangan banyak. Kita masukkan ebinya. Biasa kita masukkan air. Ini boleh dimasak. Kita masukkan garam secukupnya. Kemudian bumbu penyedap secukupnya. Kita aduk-aduk. Oke guys, sambil nunggu terongnya matang, jadi sedikit cerita nih. Mungkin kalian ngelihatnya dapurnya tataannya itu berantakan ya. Sebenarnya gini, sebenarnya dari anak-anaknya itu pengen dari dulu, bahkan dari sebelum aku di sini itu pengen dibikin dapur pada umumnya. Cuman dapur ini dulu itu justru yang menggunakan hanya babe atau kakek yang sekarang aku jaga. Jadi nggak mau orang zaman dulu, jadi masih pemikiran orang zaman dulu gitu. Jadi dibiarkan seperti ini dari dulu. Sekarang babe usianya udah hampir 85 tahun. Jadi nggak boleh dirombak. Jadi ya udah.
Jadi buat teman-teman mungkin yang komen kok dapurnya berantakan atau aku sederhana banget, ya beginilah apa adanya gitu. Sama babe memang nggak boleh dirombak gitu. Jadi bahkan kayak segala macamnya ini tuh udah dari dulu banget, udah sedikit agak karatan ya. Udah sedikit agak karatan ya. Jadi ini tuh udah dari dulu banget ya teman-teman ya. Jadi dulu tuh sempat mau dipasang kayak ya seperti biasa lemari-lemari gitu buat taruh-taruh piring-piring. Bahkan tempat piringnya itu kan sederhana banget tuh, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi emang ya orang tua zaman dulu enggak, pokoknya pemikirannya namanya orang pemikiran kolot harus yang seperti dulu, nggak boleh dirubah. Kalian mungkin di sekitar kalian atau keluarga kalian pasti ada yang seperti itu gitu. Ya babe seperti itu. Jadi ya udah, yang penting bersih, yang penting bisa buat masak nyaman gitu. Kalau untuk tatanan memang mohon maaf ya kagak ada estetiknya. Ya beginilah. Semoga yang simak vlog aku terhibur ya teman-teman, biar gak ngantuk-ngantuk banget ya. Oke, kita cek lagi apakah terong dan ebinya sudah matang. Ternyata belum teman-teman. Dan mungkin juga dalam hati ada yang bilang, ih kok makanannya begitu banget. Emang begitu. Untuk babe tuh yang penting rasa, walaupun wujud menurut kita agak-agak gila nih kalau bahasa Jawa ya, rotok gila nih Re. Tapi babe seneng kayak gitu. Jadi makanannya memang kayak gitu. Makanya kadang-kadang menantunya itu suka bilang, makanan ala apa itu gitu. Ala babe tak bilang gitu. Tapi memang ya makanannya udah cocoknya begitu teman-teman. Oke guys, sepertinya terong ebinya sudah matang dan aku mau langsung taruh di atas buburnya. Taram, beginilah kurang lebih teman-teman. Dan di sini aku mau tambahin kecap asin buat telurnya. Karena telurnya tadi kan telurnya tuh hambar, dan babe tuh aku tak kasih tahu teman-teman ya, babe tuh pecinta asin yang bener-bener asin. Karena beliau pernah cerita dulu zaman muda itu beliau kerja semua kerjaan yang berat-berat sampai sebelum dia sukses gitu. Jadi katanya orang yang banyak mengeluarkan keringat itu harus juga banyak mengkonsumsi yang mengandung yodium atau yang asin-asin lah intinya ya, bahasa sederhananya ya. Jadi dia makanya sampai sekarang asin banget, walaupun itu nggak baik kan, karena kan dia ada darah tinggi juga gitu. Ya seperti ini guys teman-teman, Masya Allah. Taram ya, toring ungunya udah sampai jadi coklat ya kan, tomatnya udah jadi orange ya kan. Tapi ini cute banget sih telur setengah matang. Ya kurang lebih seperti ini makanan buat babe. Ada yang sedikit belepret ya kan. Oke, dan tidak lupa babe itu makannya pakai sendok, tidak pakai sumpit karena tangannya sudah sedikit bukan tremor, apa sih bahasa penyakit gemeter itu. Jadi dia makannya pakai sendok gitu. Siap disajikan nih buat babe. Dan maaf ya teman-teman, aku nggak bisa lanjut vlognya karena aku mau masak buat aku sendiri biar waktunya juga cepet. Karena ini udah waktunya makan siang. Jadi ini aku mau kasih babe dan aku mau masak punya aku sendiri. Makasih udah simak dari tadi videonya. Oke teman-teman, itu aja video dari aku hari ini, masak buat babi makan siang. Dan habis ini aku mau bikin makan siang buat aku juga ya. Cuman mungkin kayaknya aku nggak bikin video karena ini durasinya udah panjang juga, dan biar lebih cepat mau beresin bekas masak juga, mau nyiapin makan buat babi juga. Jadi
Terima kasih yang udah simak videonya dari awal sampai akhir. Semoga sehat selalu buat teman-teman khususnya TKW Taiwan. Semangat pahlawan devisa ya kan. Jangan lupa berdoa, jangan pernah tinggalkan sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Cukup sekian video dari aku. Nantikan vlog-vlog berikutnya. Oke, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.